Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Revata Marisda dengan NIM J3 1020193 dari SIF F kelas 2C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pada kasus kolesterol HDL dan LDL, kemudian cara kerja pada kasus tersebut, kemudian informasi mengenai penyakit, hasil dan kesimpulan pada kasus tersebut. Yang pertama yaitu prinsip kilomikron HDL HDL atau high density lipoprotein dan LDL low density lipoprotein diendapkan dari penjumlahan fosfatogistik acid dan magnesium klorida. Yang kedua, setelah supernatan disentrifuge, cairan terdiri dari sedikit HDL atau high density lipoprotein, sedangkan kolesterol ditentukan dari proses enzimatis. Selanjutnya, cara kerja pada kasus HDL dan LDL yang pertama yaitu memipet 0,5 plasma darah dan memasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, yaitu menambahkan 1 ml reagen HDL, kemudian disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 4000 rpm. Yang keempat, supernatan atau hasil reaktan yang telah disentrifuge dipipet sebanyak 10 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang lain. Selanjutnya, yaitu menambahkan 1 ml reagen kolesterol HDL, dan melakukan inkubasi selama 5 menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Langkah akhir yaitu membaca hasil pada alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 546 nanomikrometer dan K sama dengan 280 atau makro, atau bisa juga dengan 337 semimikro. Kemudian, informasi mengenai penyakit pada kasus HDL dan LDL yaitu pasien dengan umur 34 tahun memiliki kadar LDL yang sangat tinggi. Kadar LDL yang dimiliki pasien tersebut yaitu 215 mg per desiliter, termasuk dalam kategori yang sangat tinggi sehingga dapat mempengaruhi kinerja tubuh seperti jantung maupun ginjal dan yang lain. Kemudian, karena kadar kolesterol tersebut terlalu tinggi sehingga menyebabkan kinerja ginjal maupun jantung dan dapat beresiko menyebabkan berbagai penyakit seperti jantung, gagal ginjal, penyakit hati, dan lainnya. Hasil yang diperoleh pada kasus tersebut yaitu kadar kolesterol total yang dalam kasus tersebut yaitu 245 mg per desiliter. Kemudian kadar kolesterol HDL yaitu 35 mg per desiliter. Sehingga memperoleh hasil kadar kolesterol LDL yaitu 215 gram. Kadar kolesterol HDL tersebut termasuk dalam interpretasi dengan kategori yang sangat tinggi, karena kadar normal yaitu sekitar 130 mg per desiliter, namun pada kasus tersebut sudah melebihi dari batas nilai tertinggi kadar LDL yaitu lebih dari 190 mg per desiliter, sehingga termasuk dalam kategori yang sangat tinggi. Kesimpulan pada praktikum pada kasus tersebut yaitu kadar HDL yang terlalu tinggi baik bagi kesehatan karena dapat mengurangi dan membuang kolesterol jahat yang terdapat di dalam tubuh. Namun sebaliknya, kadar LDL yang terlalu banyak, yang terlalu tinggi di dalam tubuh akan menyebabkan berbagai penyakit seperti jantung, gagal ginjal, penyakit hati, dan sebagainya. Kadar LDL dalam tubuh diperlukan, namun hanya dalam kadar normal saja.
Sehingga pada pasien tersebut yang memiliki kadar LDL terlalu tinggi, seharusnya dirubah pola makannya agar dapat menurunkan kadar kolesterol hingga memperoleh interpretasi hasil yang normal sesuai dengan umurnya. Dengan merubah pola hidup sehat dan memperbaiki pola makannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.